Cek sound, tes. Mau kemana kakak? Cek. Cek suara. Bro, pemikiran bola tuh mangnya. Karena ya, kan datang nggak? Mereka cimahi ya. Mereka rumah mau di sebelah mana? Terus diuji kan yang cimahi teh kan? Di animal karena umum. Jadi diuji mah bareng di orang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Advanced Live Designer Plus. Selamat berjumpa di pertemuan kita kali ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, mungkin kita bisa saling berkenalan kembali karena banyak teman-teman baru yang hadir. Ada Mas Ali, ada Mbak Dewi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa saling berkenalan teman-teman. Ada Mas Sugi, apa kabar Mas Sugi? Mas Yantoho, apa kabar? Alhamdulillah Mas Di, salam kenal. Saya Ali Sehan. Salam kenal Mas Ali. Baru Iya. join ya Mas Ali ya? Iya, baru. Anak baru Mas. Murid baru. Sama-sama belajar kita Mas Ali. Di sini banyak teman-teman nanti yang akan sama-sama belajar. Dari Jakarta ya Mas Ali ya? Saya dari Jakarta Mas. Di mana Iya. Jakartanya Mas Ali? Saya di Otista, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur, Cawang situ ya? Iya. Siap Mas. Ya. Siap. Kenal kelas saya dari mana Mas? Dari YouTube atau dari apa? Dulu adik saya udah ngobrol, udah bahkan friend di Instagram sama Mas Di. Lalu saya lagi cari-cari bahan untuk seperti ini. Lalu pas lihat dari video-videonya, wah ini dari YouTube akhirnya Mas. Saya jatuh cintanya dari YouTube akhirnya seperti ini. Oh gitu. Keren. Adiknya siapa Mas Ali namanya? Rian Sehan Mas. Oh Rian Sehan, iya. Itu Rian itu artis ya? Iya. Dia di entertain. Iya. Saya ada friend request dari beliau tuh, tapi saya nggak tahu ya, saya save aja tuh Rian Sehan. Terus saya lihat ininya banyak di entertainment ya beliau ya. Iya, dia yang masih aktif sekarang di entertain. Oh Mas juga dulu di entertain? Saya lebih awal Mas, majalah mode dulu. Kalau Mas masih pernah langganan. Majalah mode. Saya sukanya majalah Bobo sama Gadis. Wah, itu benar. Saya ketinggalan untuk suka itu Mas. Bercanda ya Mas ya. Siap Mas. Keren. Oh jadi Mas, dari belum ada acara kegiatan offline kan Mas? Nanti rencana tahun ini? Belum. Pengennya sih ada tahun ini. Kita lihat ya nanti perkembangannya seperti apa. Mungkin kita bisa ada kopdar bareng atau seperti apa, nanti kita coba agendakan Mas Ali. Siap. Ditunggu Mas dengan sukacita. Insya Allah. Mas Ali ini udah ngebut juga nih kelasnya nih, saya lihat nih. Udah 2 modul apa 3 modul ya saya lihat tuh di platform ya. Iya Mas, saya lagi dapat ilmu dari turunan Mas. Oh gitu. Dapat download data ya. Kalau saya nyebutnya download data itu Mas Ali. Betul Mas, betul. Bahwa ternyata saya lihat produk alurnya Mas Di ini asli Mas ya, karena sebagai pelaku banyak sekali rahasia Mas. Misteri terbuka di sini semua. Cuman orang mereka tinggal sebenarnya jeli aja.
Ya. melakukan saja, mereka akan lihat keajaibannya gitu. Karena Ya. apa ya, yang Mas lihat ini keajaiban itu sudah di lingkungan kami itu sudah terjadi. Cuman Ya. ada bahasa polanya dijelaskan sama. Ternyata ada strukturnya. Nah, Yes. Mas Di Betul. memberikan Betul. struktur biar keajaiban ini bisa terjadi berulang-ulang sebenarnya gitu. Betul. Polanya yang dipelajari sebetulnya. Karena semuanya Mas itu Di kan ada menyusun pattern. polanya, betul. Yes, betul. Karena Betul, semuanya kan betul. berpola, jadi kita coba bangun polanya supaya semua orang bisa mengaplikasikan pola yang sama. Sebenarnya itu sih tujuannya, Mas. Itu yang ngajaib, Mas. Makanya saya bilang itu rahasia sebenarnya. Inilah di secret sebenarnya, rahasia aja. Ini the secret ya, betul. Itulah di secret. Kalau the secret cuma sedikit yang dibuka. Oh, kalau ya kan mereka kan itu trailernya, Mas. Jadi trailer. Ya, Nah, salah satu bentuk aplikatif yang siap pakai ya ini sebenarnya. ya, betul, betul. Gitu. Saya ini aneh, Mas. Mas, boleh saya cerita sedikit? Boleh. Silakan sambil nunggu yang lain, sambil tunggu teman-teman yang lain gimana. Jadi saya kan juga praktisi yang sama lah, artinya nah sebagai praktisi yang belajar di ilmu psikologi terapan kan biasanya kan susah mengosongkan Diri. apa yang sudah dia tahu ya. Betul ya, Mas ya? Betul. Atau terpaksa harus mengosongkan, begitu kan, Mas? betul. Gitu. Mas, saya ini jujur ya, waktu pas saya ngikutin ini, tiba-tiba di dalam diri saya siap memberikan ruang kosong, Mas. Bukan mengosongkan yang ada. Oke. Dengan hati senang, artinya saya menonton semua informasi saya sudah tahu. Yang sudah banyak terjadi, tapi saya melihat seperti saya murid baru. Saya melihat suasana alamiah di dalam diri saya. Loh, kok saya ingin mempelajari ini dengan sukacita tanpa ada tanpa ada menghakimi bahwa ini saya udah tahu, ini ada yang kurang. Enggak ada yang Iya. Nah, saya minta rahasianya itu bagaimana energi itu bisa terjadi, Mas. Karena itu penting bagi saya. Ya. Karena kan bisa aja kan yang nanti pun juga berjumpa sama saya itu adalah orang-orang yang satu profesi. Nah, bagaimana itu bisa tertukar, jadi mereka itu bisa terbuka, bisa gitu ya. terjadi terbuka dan ada dialog dulu lah dari informasi yang pernah ada. Saya butuh itu, Mas. Di antaranya itu saya perlu mencari bagaimana biar mereka bisa seperti saya sekarang ini punya hati sukacita untuk mempelajari satu demi satu, mengulang seperti zaman dulu waktu saya belajar. Iya. Ya, well, kalau dari saya pribadi, mungkin saya sharing aja sedikit ya sambil nunggu. Siap. Karena saya ini secara human design memang dirancang sebagai guide, sebagai projector gitu ya. Siap. Begitu saya membuat konten, memang nggak ada hidden motif gitu ya. Memang saya ngalir aja gitu ya. Memang tujuan saya adalah ingin membagikan ilmu. Udah, tok itu aja. Gitu. Masalah ada biaya atau apapun itu saya anggap sebagai pertukaran energi yang memang dibutuhkan untuk memfilter orang yang memang serius dan tidak serius. Karena kalau dikasih gratis pun biasanya nggak akan selesai juga tuh. Kalau course-nya digratisin, makanya ada gratitude sebesar angka X untuk mengakses platform ini. Ya hitung-hitung untuk membayar server sih sebenarnya gitu ya. Ya kurang lebih. Jadi saya tuh tidak mencari nominal uang sebenarnya di sini, Mas Ali. Siap. Tapi yang saya cari adalah kepuasan diri saya, cetak biru saya sebagai seorang projector, sebagai 6/2, sebagai guide. Energi itu saya alirkan melalui platform ini, Mas Ali. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang tujuan awalnya adalah bukan untuk mengkomersialisasikan awalnya. Jadi mungkin itu yang bikin energinya jadi lebih pure mungkin ya, nggak terlalu berkesan komersial, mungkin seperti itu Mas Ali, kalau saya bisa. Cuman apakah Mas Di juga menyiapkan sebuah pola bagi orang yang ingin berikhtiar dengan cara seperti ini? Artinya ingin menduplikasi, tapi dia ada motif. Ada motifnya gini, motifnya itu bukan share, tapi memang ingin ada feedback dari apa yang di-share, lampu ingin jualan. Itu apakah juga Mas Di menyiapkan sebuah polanya, Mas, buat kategori orang seperti itu? So far itu semua kembali ke purpose sih, Mas Ali. Bentar ya, peace, ambilin Gojek di bawah. Jadi semuanya kembali ke purpose ya, kembali ke tujuan hidup kita masing-masing, Mas. Kalau memang tujuan kita masing-masing memang ke arah sana, ya nanti akan dipertemukan sendiri dengan pola-pola seperti itu. Gitu. Oh, jadi, paham. Ya. Paham. Thank you banget, Mas. Ya, oke. Mungkin yang lain ada yang mau ngobrol juga, Mas. Nanti kita lanjut ya. Sip. Oke. Kita masuk ke materi ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang rekan-rekan peserta Advance Plus Design Your Own Life dimanapun rekan-rekan berada. Selamat berjumpa dengan saya Dimas Satya Lesmana sebagai guide Anda, sebagai host yang ini. Jadi setiap bulan kita mengadakan kegiatan ini teman-teman, khusus untuk peserta kelas Advance ya. Tujuannya adalah untuk mereview karena di kelas Advance ini, di kelas Advance ini kita adalah memiliki semacam kewajiban untuk membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan apa yang selama ini kita anggap sebagai sebuah tujuan ya untuk menyelesaikan rancangan hidup teman-teman. Jadi hari ini saya ingin membantu untuk mereview sejauh mana teman-teman sudah berada, kemudian bagaimana saya pribadi bisa membantu teman-teman agar bisa menyelesaikan buku rancangan hidup yang sudah teman-teman buat. Nah, hari ini mungkin ada beberapa materi yang ingin saya share ya kepada teman-teman. Buat teman-teman yang masih baru, silahkan diikuti aja dulu ya ininya ya, presentasinya. Jadi kalau teman-teman mengikuti kelas advance ini, kita itu selalu memulai prosesnya dari restorasi kehidupan teman-teman. Restorasi kehidupan itu adalah dimulai dengan mengetahui human design dari teman-teman masing-masing. Jadi di dalam modul kami sudah membuatkan sebuah modul namanya Human Design New Modul. Di situ tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita mengetahui kita ini dirancang oleh Sang Kuasa itu sebagai apa, tema hidupnya apa. Karena semuanya itu sudah dituliskan sebenarnya, tinggal kita harus mencari tahu dalam proses kehidupan kita, cetak biru kita sebagai apa. Nah, banyak yang kejadian motivator, inspirator, mereka mengarahkan seseorang untuk melakukan just do it, padahal rancangan hidupnya, desain di dalam dirinya itu tidak seperti itu. Bahwa mereka tidak didesain untuk just do it. Nah, jadi kita perlu memahami mekanisme-mekanisme energi yang ada dalam diri kita melalui human design. Jadi harapan saya teman-teman di sini, peserta kelas advance bisa sudah mulai menyelesaikan proses restorasi kehidupan dengan menyelesaikan modul human design, gitu ya. Karena dari modul human design, teman-teman akan mengetahui cetak biru teman-teman sebagai apa, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana strategi dalam hidup, dan lain sebagainya. Nah, kalau human design-nya sudah dapat, nanti teman-teman bisa konsultasi dengan saya. Konsultasinya dalam hal apa? Dalam hasil pembacaan human design itu sendiri. Contohnya kemarin ada Mas Antonius. Mas Antonius hari ini hadir nggak ya? Oh, nggak datang ya. Mas Antonius kemarin itu menghubungi saya. Dia kebingungan dengan hasil human design-nya karena dia selama ini menjalani tema hidup yang selalu mengalami kepahitan, bitterness atau kemarahan dan lain sebagainya, frustasi, anger, dan dia menanyakan kenapa saya selama ini selalu mengalami pola-pola yang sama. Akhirnya saya bacakan hasil pembacaan human design-nya, lalu dia langsung terbuka dengan sedemikiannya, dia langsung menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini memang bertentangan dengan human design beliau, ya. Sehingga akhirnya akibat pertentangan tersebut dia menjalani not self team. Nah, jadi teman-teman di sini sebagai peserta Advance Plus punya exclusivity untuk berkonsultasi dengan saya terkait pembacaan human design. Jadi memang di sini di modul belum saya masukkan di dalam progres ya, karena human design ini adalah add-on sebenarnya. Jadi hanya adalah alat bantu bagi teman-teman untuk mengetahui bagaimana mekanisme, ibaratnya kita punya tubuh nih. Human design itu memberitahukan kita SOP-nya, cara mengoperasikan tubuh kita, energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi buat teman-teman saya menyarankan kalau belum menyelesaikan modul human design, silahkan masuk ke modul human design ya. Mungkin saya akan share di sini teman-teman ya, ininya ya, sorry. Saya akan share screen saya. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya ya. Jadi ini screen dari dari online course ya.
yang kita adakan. Coba saya zoom 100% ya. Oke, nah saya akan masuk ke modul courses di sini, teman-teman. Nah, di modul courses ini, di sini ada modul namanya Human Design New Module ya. Jadi kalau teman-teman mau mengakses ini, ingin mengetahui Human Design teman-teman, silahkan masuk ke sini. Kemudian klik New di sini, di tombol atas ya. Kemudian di sini ada petunjuk dan tata cara nanti teman-teman. Ada gambar-gambar, ada video-video, ada tutorial yang bisa teman-teman ikuti ya. Kemudian ada juga soft copy tata caranya. Kalau teman-teman males lihat video, pengen baca, bisa download soft copy. Di sini juga kita berikan ilustrasi. Jadi setelah klik tombol new, isikan data-data, lalu kemudian mulai modul, kemudian teman-teman harus masuk ke link dari website Human Design, mengisi data-data lahir, jam lahir. Kalau jam lahir nggak tahu, klik jam 12.00, jam 12 siang, masukkan negara dan masukkan kota. Birth time ini nggak usah dicentang, nggak usah diklik ya, langsung calculate aja. Nah, nanti akan keluar hasil pembacaan Human Design, terus kita isikan hasil pembacaan Human Design tersebut ke platform kita. Gambar chartnya ini di copy paste di sini, nomor-nomor gates-nya nanti dicatat, channel-channel yang aktif juga dicatat. Ya, nah setelah itu nanti akan keluar. Nah di sini, misalnya saya isi tanggal lahir saya, asal aja ya, jamnya jam segini, tempat lahirnya di Bogor misalnya. Mantap, saya Dimas. Nah di sini teman-teman kalau mau mulai Human Design langsung masuk ke sini, ya. Di sini saya memberikan sepatah dua patah kata, kemudian ada video-video, kemudian ada rekaman juga video yang kita lakukan di public virtual meetup keempat sama kelima bersama Coach Alguska sama Coach Albert Lutano yang membahas mengenai Human Design. Nah, kalau teman-teman mau mengetahui Human Design, maka teman-teman harus ngeklik ininya dulu, link Human Design di sini, diklik di sini. Nah, di sini teman-teman isi data dari nama teman-teman di sini, ya, tanggalnya jam berapa, bulannya, kemudian tahunnya misalnya ya, jamnya jam berapa. Kalau jamnya nggak tahu, nggak ada di data, masukkan aja 12.00. Negaranya mana? Indonesia, city-nya Bogor, Bandung misalnya. Ini nggak usah diklik ya, cukup dikalkulate aja langsung. Ini dilewat aja. Nah ini langsung keluar Human Design Chart-nya. Jadi teman-teman tahu tipenya apa, strateginya apa, not self team-nya apa, inner authority-nya apa, profilnya apa, definition-nya apa, incarnation cross atau tujuan hidupnya apa, dan lain sebagainya, termasuk data-data dari chart Human Design. Nah biasanya saya akan copy paste ini, saya copy image ini, masuk ke ini saya apa? Sorry. Saya akan copy ini, copy image ini. Kemudian saya akan masukkan ini ke sini. Masukkan gambar Human Design Chart di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui perbedaan antara gates dengan channel. Di dalam Human Design ada 9 titik cakra ya, dari paling atas sampai paling bawah. Nah, di masing-masing cakra pusat energi ada gates number. Setiap gates tersebut ada yang aktif atau tidak aktif. Yang aktif itu yang berwarna. Ya kayak ini nomor 11, gates energinya aktif ya. Terus kemudian gates 33 aktif, gate 1 aktif, gate 7 aktif, gate 13 aktif, gate 2, 4, 6 dan lain sebagainya. Semua yang di lingkaran warna ungu itu berarti aktif. Oke. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu Mas Mbak mengetahui gates mana yang aktif, Mbak perlu mengetahui Mas dan Mbak harus mengetahui mana yang mohon di peserta tolong di-mute ya. Nah, teman-teman tolong difahami channel adalah dua buah gates yang saling terhubungkan satu sama lain. Dalam hal ini kalau teman-teman lihat di gambar, di sini ada 33 sama 13. Itu adalah gate yang saling terhubungkan antar satu dengan lainnya membentuk sebuah channel. Nah, teman-teman harus mencatat mana gates yang menyala, yang aktif misalnya 11 gitu ya.
Saya akan tulis di sini nomor 11 aktif gitu ya. Kemudian yang aktif lagi nomor berapa? Nomor 33 aktif gitu ya. Satu-satu dicatat semuanya. Ini masih manual. Tujuannya apa? Memang belum saya buatkan secara otomatis karena agak ribet kalau diotomatikin, terlalu banyak datanya, belum sempat. Jadi ini bagian dari pembelajarannya aja anggap. Nah, channel-channel adalah dua buah gates yang saling terhubungkan satu sama lain. Dalam hal ini ada 33 sama 13 teman-teman ya. 33 sama 13. Kemudian ada 2 sama 14 gitu ya. Kemudian ini 44 sama 26 terkonek gitu ya. Kemudian ada 28 sama 38. Nah, ini adalah gates yang aktif. Channel, sorry. Kalau gates itu semuanya yang nyala ya. Ini nanti masih banyak lagi dicatat semuanya. Nomor-nomornya. Nah, channel-channel yang aktif adalah dua buah gates yang saling terhubungkan satu sama lain gitu ya. Nah, kita harus mencatat itu semua. Kemudian kita mengisi tipe human design kita. Nah, tadi kan kita udah lihat di sini ya. Tipe human design kita adalah seorang manifesting generator. Nah, kita isi manifesting generator kita di sini. Inner authority kita apa? Nah, kita lihat lagi di sini. Inner authority kita adalah sakral. Nah, kita isi di sini sakral, manual ya. Sakral. Strategi saya, nah pilih sesuai dengan tipe HD. Kalau saya adalah manifesting generator, maka saya pilih manifesting generator. Not self team juga sama. Sesuaikan dengan tipe dari human design Anda. Nah, kemudian ada profil. Profil saya itu tadi berapa di sini? Sorry. Profil saya adalah sepertiga ya, teman-teman ya. Oke, saya isi sepertiga di sini ya. Kemudian ada yang ditanya adalah definition. Definisi saya, definition HD saya adalah split definition ya. Nanti di sini saya akan ketik split definition. Incarnation cross, saran saya adalah teman-teman copy paste dari sini. Red Angel Cross of Sphinx, jangan sama angka-angkanya, cukup sampai sini. Ya. Ketik di sini, copy paste. Nah, di sini akan ada banyak apa namanya? Yang beda-beda gitu ya. Nah, mungkin kalau dia tidak sama, cukup ambil kata Sphinx aja. Nah, Sphinx juga ada banyak, ada yang 3, 4, 2 dan lain sebagainya. Pilih yang kosong yang nggak ada angkanya di sini. Karena kalau ada angkanya biasanya di sininya nanti akan ada angkanya juga. Red Angel Cross of Sphinx 3 atau 2 atau 4 karena dia nggak ada, berarti pilih yang kosong di sini. Yang tidak ada angkanya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pilihan The Red Angel Cross of Sphinx ada banyak. 1, 2, 3, 4 ya, yang kosong pilih yang kosong aja. Nah, kemudian tadi teman-teman sudah mencatat gates ya, gates yang aktif mana? Ya, di atas. Tadi udah dicatat ya. Ada 11, ada 33 dan seterusnya. Nah, teman-teman isi di sini nanti sesuai dengan gates yang aktif. Tadi ada 11, ada 33, di sini dicentang gates yang aktif semua sesuai dengan hasil pembacaannya masing-masing. Terus sampai bawah nanti ada banyak yang harus diisi. Lalu channel-channelnya di mana aja? Nah, ini channel-channel yang tadi udah dicatat ya. Ada channel 28 sama 38 ini terhubungkan. Ada channel 14.2, ada channel 4426, ada channel 3313. Nah, itu yang kita isi di bagian channel di bawah setelah gates. Tadi ada gates 3313 ya, ini The Prodigal, anak hilang. Kemudian ada ada channel 214, The Beat. Kemudian ada channel lagi 4426. Kemudian ada channel 2838. Struggle. Nah, setelah ini selesai, buat yang hadir tolong di mute. Nah, setelah itu kemudian teman-teman save.
maka teman-teman akan mendapatkan hasil pembacaan human design dari platform kita. Ya. Klik PDF di sini, menu print ya, untuk mendapatkan hasil PDF. Nah, ini adalah PDF-nya. Teman-teman kalau mau download bisa langsung download pakai ini. Klik tombol PDF di sini, bisa download PDF-nya. Nah, dari sini teman-teman bisa mendapatkan hasil pembacaan human design teman-teman, terutama terkait pusat energi center, kemudian tipe dan lain sebagainya ya. Nah, di sini nanti akan dibacakan. Teman-teman sebagai seorang manifesting generator, kekuatannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Gitu. Nah, sifat khususnya apa, kesehatannya gimana, kalau punya anak manifesting generator bagaimana cara mengasuhnya, afirmasinya seperti apa, itu ada semua. Nah, inner authority ini adalah bagaimana kita mengambil keputusan yang sesuai dengan blueprint kita. Jadi kalau kita adalah seorang sakral authority, maka kita harus mengikuti otoritas sakral kita di perut. Kita harus mengikuti apa kata otak perut. Ya. Strategi pengambilan keputusannya sebagai MG harus mengikuti otak perut ya, dan lain sebagainya. Ini semua dibacakan semua di sini. Jadi teman-teman sebagai seorang advance plus, menurut saya sebaiknya mulai untuk melakukan atau mengerjakan human design course tersebut di human design new module. Kenapa? Karena nanti begitu teman-teman masuk ke modul 1P ya, di modul 1P, kalau teman-teman nanti masuk ke modul 1P, One Purpose ya, di modul One Purpose nanti teman-teman akan diharuskan untuk membuat suatu life design, suatu life purpose, menemukan tujuan hidup dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, untuk membantu teman-teman menemukan tujuan hidup teman-teman, ada baiknya teman-teman menyelaraskan tujuan hidup teman-teman tersebut dengan hasil pembacaan human design teman-teman. Nah, sini juga kita berikan, cuman kita arahkan ke modul yang baru ya. Nah, itu sekilas mengenai human design teman-teman ya. Sorry, yang baru hadir saya mute. Nah, itu sekilas mengenai human design teman-teman. Jadi progres kita di Advanced Life Designer itu selalu dimulai dari saya sarankan dimulai dari restorasi kehidupan, dari mengetahui human design masing-masing dari teman-teman gitu ya. Mbak Yani, ya sorry kecepatan karena waktunya terbatas. Nanti bisa dilihat ininya ya, apa namanya di rekamannya ya. Mas Yantoho, warna-warna itu apa ada artinya? Nggak ada Mas, itu hanya pembeda-pembeda aja ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Setelah melakukan restorasi kehidupan, mengetahui rancangan diri ya, mengetahui human design, baru kita masuk ke membuat life design. Nah, untuk membuat life design, saya sudah membuatkan kerangka-kerangka frameworknya teman-teman yang disebut dengan hukum jam pasir. Saya menyebut ini hukum jam pasir karena dia ada di atas, ada di bawah. Yang bagian bawah itu adalah hukum tarik menarik atau law of attraction ya, yang menjadi dasar untuk menarik something yang kita inginkan untuk terjadi dalam hidup. Di mana law of attraction ini terdiri dari 3 buah hal, yaitu meminta, mempercayai, meyakini atau memantaskan, dan terakhir menerima. As, believe, receive. Nah, di bagian atas, teman-teman, pada saat teman-teman merancang hidup, teman-teman perlu mengetahui fondasi dasarnya dulu, yaitu purpose, tujuan hidup. Apa sih maksudnya Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini dengan waktu yang terbatas, gitu ya. Nah, setelah menemukan tujuan hidup, mengetahui tujuan hidup yang dibantu dengan tadi diselaraskan dengan energi di human design, kemudian kita meyakininya sepenuh hati, mempercayainya tujuan hidup tersebut baik, sesuai gitu ya, bermakna, dan kita meningkatkan energi kita, kesadaran kita dengan bermain di tataran energi rasa syukur, be grateful, gratitude gitu ya. Setelah itu kita memiliki ambisi untuk mewujudkan
tujuan hidup kita, life goals kita, life resolution, life design, kita mengambil tindakan dan kita menjaga attitude gitu ya. Kemudian kita naik lagi ke 4P, kita mengerjakan action kita tersebut dengan passion, kemudian kita bersabar, patience, kemudian kita persistence ya, ulet, tekun, dan kita menjaga performa kita selalu mengukur sampai sejauh mana pencapaian kita. Terakhir ada 5D, devotion yaitu pengabdian kepada Tuhan, terhubungkan kembali kepada Tuhan, drive ya, internal drive, disiplin, dedication, dan determination ini terkait biasanya dengan kerja keras yang harus kita pertukarkan energinya untuk mewujudkan rancangan hidup kita ke depan gitu ya. Jadi hukum Pasir inilah yang menjadi dasar dari buku Design Your Own Life, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah buatkan juga mind mappingnya ke 5 buah prinsip tersebut dari 1P, 2B, 3A, 4P, dan 5D. Jadi semuanya ini adalah sebentuk energi, teman-teman. Tujuan hidup itu energi. Believe and be grateful itu energi. Ambition, action, attitude itu adalah energi. Passion, persistent, performance itu adalah bentuk energi. Devotion, drive, discipline, dedication, determination itu adalah energi. Semuanya adalah yang dibuat di sini adalah sebentuk energi yang coba untuk kita perbesar energinya agar LOA-nya bekerja secara lebih baik, pola-polanya terbentuk, sinkronisitasnya terjadi, teman-teman gitu. Jadi kurang lebih ini yang akan teman-teman lakukan di platform kami. Platform kami menyediakan apa? Platform kami menyediakan modul-modul untuk ke 6 buah modul ini. LOA, 1P, 2B, 3A, 4P, dan 5D. Ditambah dengan preliminary assessment untuk titik awal GPS, kehidupan kita, dan post assessment untuk tujuan kita nanti di akhir seperti apa gitu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah memutuskan menjadi life designer, ada 10 step yang akan dilewati ya, dan ini udah kita share di PDF ya. Dan pola-pola yang akan terjadi adalah seperti ini, teman-teman. Setelah kita memiliki niat, kita membayar, kita mengikuti kelas, ada sebagian yang komit dan ada sebagian yang tidak komit. Ya, kalau saya pribadi saya nggak rugi karena teman-teman sudah bayar. Kalau teman-teman mau komit, pasti teman-teman akan menyelesaikan. Tapi kalau tidak komit, teman-teman pasti tidak akan bisa menyelesaikan rancangan hidup teman-teman sendiri. Jadi tidak mudah untuk membuat rancangan hidup teman-teman. Jadi ini adalah sebuah buku. Bayangkan membuat sebuah buku, di dalamnya adalah rancangan hidup teman-teman sendiri gitu ya. Jadi hanya sedikit orang, segelintir orang yang bisa menyelesaikan hingga akhir modul untuk menciptakan buku rancangan hidupnya sendiri gitu ya. Jadi kami di sini, tugas saya sebagai guide bersama tim saya, ada Mas Reza, adalah untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan buku rancangan hidup tersebut. Ada yang dalam 1 bulan selesai, ada yang 3 bulan selesai, ada yang 6 bulan selesai. Whatever it is, teman-teman akan mengalami pola ini nanti. Setelah berniat, berkomitmen, teman-teman harus berkomunikasi kepada kami. Hubungi kami kapanpun jika ada kendala, jika butuh bantuan untuk menyelesaikan. Karena nanti teman-teman akan mengalami momen temporary defeat, kekalahan sementara, di mana teman-teman ingin nyerah, udah saya kayaknya nggak sanggup bikin buku rancangan hidup. Karena ternyata tidak mudah untuk menyelesaikan buku rancangan hidup tersebut, gitu ya. Jadi dalam hal ini teman-teman adalah tugas kami agar teman-teman memahami bahwa kondisi tersebut hanya temporary, sementara ya. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti. Teman-teman sudah bayar mahal-mahal untuk kelas ini ya. Yakin mau berhenti? Kalau saya sih rugi ya, nggak mau. Saya akan terus persisten, artinya disinilah ujian keimanan kita diuji, sampai sejauh mana kita komit, sampai sejauh mana kita ingin merubah hidup. Ibaratnya gini teman-teman, untuk hal-hal yang remeh-temeh, misalnya teman-teman dulu waktu kecil pernah jadi panitia 17 Agustusan, benar ya? 17 Agustusan itu apaan sih? Kan kerjaannya iseng doang, cuman makan balap karung, makan kerupuk gitu ya, bukan makan karung balap kerupuk ya, hanya panjat pinang gitu ya. Tapi untuk acara yang remeh-temeh aja teman-teman harus membuat proposal ke Pak RT, ke Pak RW, atau ke Pak Lurah untuk mendapatkan dana gitu ya. Nah ini teman-teman punya hidup yang cuma 1 kali di dunia, kenapa nggak teman-teman bikin proposal ke Tuhan Yang Maha Kuasa? Tugas kita adalah meminta sesuai hukum tarik-menarik. S, ya. Titik awalnya adalah untuk meminta, memiliki keinginan dulu, ya. Kalau kita udah memiliki keinginan, maka
kita meyakininya, maka let it go, lepasin. Biarkan Tuhan melakukan tugasnya dengan memberikan takdir terbaik melalui God design. Nah, itulah yang saya ajarkan bagaimana human design, life design, dan God design bisa diselaraskan. Nah, kita lanjut. Saya akan memberikan sedikit diskusi di modul ya. Jadi kalau teman-teman yang baru terutama ya, kalau teman-teman masuk ke modul kita di Advanced Life Designer, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa modul di kanan dan kiri ya yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi semuanya itu dimulai dari modul 1, preliminary assessment. Ini adalah titik awal kita mengetahui titik GPS kita saat ini berada di mana. Pendapatan kita berapa dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita masuk ke modul hukum tarik menarik, masuk ke modul prinsip 1P di mana di sini kita akan merancang hidup kita ya. Yang paling lama itu adalah di sini teman-teman, di prinsip 1P. Ini paling banyak, tugas-tugasnya paling banyak, rancangan hidup kita 70% semua ada di 1P. Jadi kalau teman-teman sudah lewat ini, biasanya yang 2B, 3A, 4P, 5D dan seterusnya itu akan sangat mudah sekali ya. Temporary defeat akan terjadi di sini teman-teman. Kekalahan sementara akan terjadi di sini. Kalau teman-teman tidak memiliki komitmen waktu, komitmen terhadap diri, tidak disiplin untuk masuk mengakses platform, kemudian mengisi rancangan hidup teman-teman. Nah, di sini terjadi kebanyakan temporary defeat. Saya tidak ingin teman-teman berhenti di sini. Saya ingin teman-teman terbantu. Memang di situ saya sebutkan misalnya, pada saat Anda merancang hidup, tuliskan 101 hal yang harus Anda lakukan sebelum Anda mati. Ternyata begitu sampai 20, kita bikin list aja udah susah tuh. Kita ngehayal apalagi ya, gue mau ngapain lagi ya sebelum mati. Saya minta menuliskan 101 tempat yang harus kalian kunjungi sebelum mati. Itu susahnya nauzubillah. Saya bilang mulai aja dari yang dekat dulu. Di kota sampean mau pergi kemana yang dekat, yang belum kalian kunjungi. Setelah level kota naik level provinsi. Setelah level provinsi naik level antar provinsi. Setelah level antar provinsi naik antar pulau. Setelah antar pulau baru antar negara, baru antar benua. Saya bilang nanti juga akan keisi sendiri. Gitu. Tapi syaratnya cuma satu, itu adalah pure keinginan dari dalam hati yang terdalam, bukan ikut-ikutan, bukan rancangan hidup yang dicontek dari rancangan hidup orang lain. No, jangan mencontek karena rancangan hidup itu harus orisinil, harus berasal dari lubuk hati terdalam. Teman-teman ingin melakukan apa, libatkan emosi, pikiran dan perasaan dan kesadaran teman-teman pada saat masuk di modul 1P ini, teman-teman ya. Nah, apa bedanya modul basic dan modul advance? Modul basic itu tidak diupdate, Mas Yantoho, dan isinya sangat-sangat simple. Kalau teman-teman masuk ke modul 0 di sini, di basic class itu sifatnya isinya hanya modul-modul yang tidak selengkap dibandingkan modul-modul yang ada di advance. Di modul advance, di sini misalnya ya, pertama, kalau di basic, teman-teman basic nggak boleh nggak punya workbook. Dia tidak punya workbook. Teman-teman advance semua pasti punya workbook, gitu ya. Di modul-modul lainnya juga sama. Ini modul-modul basic tidak akan pernah diupdate sampai kapanpun. Semua ilmu-ilmu baru yang ada di channel YouTube kami itu akan dimasukkan di modul advance class. Basic class hanya cukup basicnya aja. Saya tidak akan pernah mengupdate basic class di sini. Tapi memang itu saya berikan free buat orang-orang yang ingin merancang hidup tapi memiliki keterbatasan uang, saya berikan mereka basic class. Silakan gratis buat sendiri gitu ya. Itu. Tapi tidak ada workbook, tidak ada update, tidak ada pertemuan bulanan seperti ini dan lain sebagainya. Gitu Mas Yanto. Nah, balik ke materi presentasi saya. Jadi itu tadi modul ya, modul discussion. Saya harap teman-teman di sini yang advance class sudah bisa mengakses, sudah bisa masuk ke platform, sudah bisa mulai mengerjakan modul-modul yang ada. Tapi ternyata sayangnya dari hasil rekapan review baru satu orang yang berhasil menyelesaikan semua, yaitu Mas Sugiarto. Mas Sugiarto ada nggak di sini ya? Mas Hadir, Mas. Hadir Mas. Mas Sugi, apa kabar? Baik, Mas. Mas Sugi, mohon maaf bukunya baru selesai nih, baru ketemu penyakitnya di platform, tadi baru tak kirim di WA ya Mas.
Oke, sudah saya respon, Mas. Oke, siap Mas Sugi. Nah, teman-teman, Mas Sugiharto ini adalah peserta Advance Plus pertama yang menyelesaikan semua modul. Dan baru selesai, kebetulan di platform kami ada sedikit coding yang ngaco untuk Advance Plus. Jadi perlu waktu sedikit untuk merunut codingnya, baru hari ini bisa terselesaikan, baru bisa dibereskan, baru mau akan naik cetak. Kemarin naik cetak ternyata hasilnya berantakan Mas Sugiharto. Jadi kita mohon Iya, maaf, Mas. kita cetak ulang gitu ya. Gitu. Jadi mungkin Mas Sugiharto bisa kasih sedikit ini Mas, sharing-sharing Mas kepada teman-teman yang saat ini mungkin baru paling jauh itu baru sampai di 2B ya. Mas Mbak Dian apa Mas Dian ini? Mas Dian ya. Mas Dian Permana ini baru sampai 2B, yang lain rata-rata baru sampai hukum tarik menarik, baru sampai 1P. Monggo Mas Sugiharto. Baik, Mas Di, terima kasih banyak. Selamat siang semua rekan-rekan. Yang Saya sharing saja. Jadi yang dikatakan Mas Di juga benar sekali. Tidak gampang sebenarnya untuk menyelesaikan semua modul yang ada dalam program tersebut. Saya juga butuh waktu dan benar-benar apa ya, kalau tadi bicara niat dan komit itu memang harus 100% lebih sepertinya. Apalagi saya terbentur dengan aktivitas yang kantor yang mau nggak mau ada hal yang harus dikerjakan dan saya harus benar-benar komit untuk membagi waktu menyelesaikan modul-modul itu. Dan ada banyak hal yang saya juga terpaksa harus japri masih langsung untuk beberapa modul yang saya tangkap kurang jelas dalam penjelasannya di materi tersebut. Ya. Begitu kira-kira Mas Di dan teman-teman sekalian. Artinya komunikasi ya Mas Sugi dibutuhkan buat teman-teman di sini yang merasa kesulitan, karena saya menyebutnya advance live designer karena memang ini kursusnya level advance. Kalau teman-teman ikut kursus online biasanya cuma dikasih video tok gitu ya. Disuruh nonton aja gitu kan ya. Kalau di sini enggak Mas, teman-teman. Di sini kita diberikan workbook, kita diberikan sebuah platform, kita diberikan sebuah alat-alat bantu, human design dan lain sebagainya. Itu memang ini nggak mudah gitu ya Kak. Itulah saya menyebutnya advanced live designer course, karena memang harus tingkat yang advance yang memang teman-teman yang memang ingin ikutan di kelas ini, ingin sampai selesai ya memang harus seperti itu tadi. Harus benar-benar niat meluangkan waktu, karena kembali lagi semuanya kembali ke niat ya. Kalau niatnya kurang kuat hasilnya juga akan lama gitu ya. Tapi kalau niatnya memang komit, Mas Sugiharto ini dalam waktu berapa bulan Mas Sugi? 1 bulan 2 bulan ya? 1,5 bulan Mas. 1,5 bulan ya. 1,5 bulan beliau bisa menyelesaikan semua modul gitu ya. Dan itu memang ya itu tadi mungkin energinya menjadi flow gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lain kembali lagi kepada niat. Kalau niatnya memang setengah-setengah, ya hasilnya progresnya juga akan lama. Jadi saya juga di sini tugas saya hanya untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan modul-modul tersebut. Ya, tapi kalau teman-teman memang niatnya kurang, tidak ada komunikasi, saya tidak akan pernah tahu di mana kendalanya teman-teman pada saat mengerjakan modul tersebut gitu ya teman-teman. Jadi harapan saya di sini tiap bulan kita mengadakan sharing progres. Saya ingin kepuasan saya adalah bisa melihat semua teman-teman di sini itu mencapai progres 100% seperti Mas Sugiharto, karena dengan begitu misi saya untuk membantu teman-teman menyelesaikan buku rancangan hidup bisa tersampaikan, bisa terselesaikan, terkomitkan. Gitu teman-teman. Jadi adalah tugas saya, tugas kami di tim Designer Online bersama Mas Reza dan tim-tim yang lain untuk membantu teman-teman menyelesaikan semua modul-modul. Jadi harapan saya ke depannya buat teman-teman yang masih kesulitan atau apapun itu, monggo komunikasikan dengan kami gitu ya, agar kita bisa langsung memberikan saran-saran bagaimana untuk bisa menyelesaikan buku rancangan kehidupan teman-teman masing-masing. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit sekilas materi hari ini teman-teman. Mungkin ada yang ingin tanya jawab, yang ingin diskusi, silahkan ditanyakan teman-teman. Monggo. Yang Mbak Yani mungkin silahkan. Ya, terima kasih.
Ya, selamat siang dengan Pak Dimas, terima kasih. Siang Mbak Yani. Memang saya pertama-tama mengalami kesulitan ya, Ya. waktu membaca petunjuk gitu. Ya. Jadi saya coba membaca kembali beberapa petunjuk-petunjuk yang memang di sini sih dikatakan harus download dulu ya. Di sini kalau saya baca nih petunjuknya kan harus mendownload beberapa workbook ya. Ya, Jadi ya. ternyata saya perhatiin dari apa yang saya download ini, saya downloadnya ini kayaknya loncat-loncat nih kalau yang saya lihat gitu. Jadi Harus sesuai urutannya modul, harus sesuai modul harus kan. dimulai Iya. dari ini manual book, advanced online class ya Pak ya? Ya, manual booknya dulu. Kemudian nanti baru masuk ke modul masing-masingnya Bu Yani. Oh gitu. Ah. Jadi saya urutannya saya lihat dulu nih urutannya karena saya juga takutnya loncat-loncat kan waktu lagi ngerjain. Ya. Ya saya takutnya loncat-loncat. Jadi saya lihat dari ini dulu ya. Apakah saya sih udah ini sih lagi mau masuk hukum tarik menarik nih, cuman emang masih belum masuk ya karena saya masih mempelajari dulu nih konsep-konsep sama yang saya download nih. Ya, siap. Terus sama tadi Bapak ada bilang mengenai apa sih rancangan ya, rancangan itu saya juga belum Pak. Ya. Dari yang Pak Dimas kayaknya arahin tuh kayaknya saya lihat kan kecepatan, tapi ya udah nggak apa-apa nanti akan saya coba lagi untuk baca lagi petunjuk-petunjuknya gitu Ya. biar saya yang pertama kali kan harus ngerjain itu dulu ya Pak ya. Ya, jadi gini Bu Yani, sebenarnya human design ini adalah sebuah tools tambahan aja dari kita, add-on ya sifatnya. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Makanya dia nggak masuk di dokumen yang di samping kanan ini kan. Dia adanya di samping kiri. Nah, pada saat Mbak Yani mengerjakan prinsip 1P di modul 3, itu nanti kan Mbak Yani harus mengetahui tujuan hidup, mencari tujuan hidup. Nah, salah satu tool untuk mencari tujuan hidup adalah dari human design ini, human design new module. Gitu alat bantunya. Jadi kita menyarankan agar teman-teman yang belum menggunakan add-on fitur human design tersebut untuk digunakan untuk membantu pada saat nanti menyelesaikan modul 3 atau prinsip 1P. Mbak Yani. Ya, oke. Itu. Siap. Oke, Cukup jelas, siap. Mbak? Sementara itu dulu pertanyaan saya. Thank Saya you. dengerin dulu. Ya, terima kasih Semangat, Pak Bu Dimas. Yani. Ya. Semangat. Ya, Semoga cepat selesai bukunya. iya, terima kasih. Yuk. Ada lagi yang lain, teman-teman? Mas Di. Ya, Mbak Dina. Halo, apa kabar? Baik, Mas. Masih baru. Iya. Ini yang bikin saya tertarik kemarin itu yang tentang Grand Funeral Purpose itu loh, Mas. Jadi langsung ikut aja karena baru kali ini disuruh bayangin mati ya. Iya, benar. Baru kali ini training disuruh bayangin kematian ya. Makanya gitu. Terus sempat juga waktu saya juga ikut kelas quantum jumping juga guru saya cerita tentang dia bayangin kematian gitu. Pas Mas dibicara tentang itu saya langsung, apa ini, makanya langsung nyemplung aja. Nah, saya mandek nih Mas di sini. Ya, memang mandek di workbooknya ini ya. Ya, memang nggak mudah Mbak Dina untuk membayangkan kematian ya. Yang dibayangkan sebenarnya bukan kematiannya Mbak Dina. Yang dibayangkan adalah pemakamannya. Siapa yang akan menghadiri, Mbak Dina ingin dikenang sebagai apa, nanti akan ada pidato Mbak Dina itu sebagai apa dulunya, gini. Yang dibayangkan adalah itunya, bukan kematiannya, kita matinya apakah sakit jantung atau bukan kematiannya, bukan, tapi pemakamannya. Jadi dibedakan antara kematian dengan pemakaman. Kematiannya mah gimana? Itu mah takdir, urusan yang Maha Kuasa. Tapi yang bisa kita bayangkan adalah grand funeral-nya. Pemakamannya itu seperti apa? Lokasinya di mana, bentuk nisannya apa, nanti orang-orang yang datang siapa yang akan menghadiri, itu yang dibayangkan. Karena the end is the beginning is the end. Tujuan akhir adalah awal, awal adalah akhir. Kalau kita sudah mengetahui akhirnya, maka yang kondisi kita saat ini akan menuju ke arah sana. Gitu kan? Sementara apa yang terjadi di saat ini adalah apa yang kita alami di masa lalu, gitu kan? Jadi kalau kita mau rubah masa depan, ya udah pikirin aja akhirnya. Ya itu ya pada saat kita dimakamin, gitu kan? Udah pasti semua orang akan mati. Semua yang bernyawa akan mati. Tinggal kita mau milih mau dimakamin di mana, makamnya apakah makam mewah misalnya di San Diego Hills misalnya gitu kan, atau di pemakaman keluarga atau di pemakaman TPU, silakan tentukan sendiri gitu. Itu teman-teman. Nah, itu Bu Dina. Nah, mungkin gini,
ini mungkin saya mohon maaf, mungkin ini kita nanti bisa lanjut kelas ini di setelah jam 2 ya, karena jam 2 ini kebetulan ada acara the 8 Public Virtual Meetup nih teman-teman. Buat teman-teman yang masih ingin diskusi dengan saya, mohon lanjutkan ke link Zoom meeting yang kedua ya, the 8 Public Virtual Meetup, karena jam 5 menit lagi akan dimulai. Kita bisa diskusi di situ setelah acara Public Virtual Meetup gitu ya, karena acaranya ini kebetulan crash, digabungin jadi satu gitu ya. Jadi buat teman-teman Advance Plus yang ada di sini, tolong catat semua pertanyaan yang ada, kendala yang ada, kita lanjutkan di acara selanjutnya di 8 Public Virtual Meetup, korelasi skala frekuensi kesadaran dan kemakmuran di kehidupan, sama bintang tamu kita Pak Suryansah. Sepakat ya teman-teman? Ya, oke. Kalau misalnya seperti itu, kalau kita sepakat, teman-teman tolong bisa setelah ini join ke link Zoom meeting yang satu lagi yang sudah ada di grup. Kita akan lanjut di kelas itu. Kemudian selepas itu kita bahas lebih lanjut sampai akhir apa kira-kira yang ingin teman-teman bahas. Materi apapun itu silahkan sampai sore ya. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Kita lanjut di kelas sebelah. Saya tutup untuk yang Zoom meeting yang ini. Kita berlanjut di Zoom meeting yang di sebelah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Terima kasih Pak Dimas ya. Ya, lanjut ya di sebelah ya. Saya akan lanjut yang sebelah ya. Ya. Iya, terima kasih.